Halo, ketemu lagi dengan saya Joel. Kali ini di video kedua kita akan membahas mengenai bot yang di OKX lagi ya teman-teman. Seperti yang di video sebelumnya saya ada sebutkan ada jenis-jenis bot itu banyak kan di OKX. Nah, kalau yang di video satu tersebut kita membahas mengenai grid di spot. Nah, kali ini untuk yang kedua video kedua saya akan membahas mengenai grid di future, DCA di future. Perbedaannya apa sih? Nah, kali ini kita akan bedah. Buat yang belum nonton, untuk yang video pertama, kalian bisa cek di channel saya ya. Oke, sebelum kita mulai, saya berikan disclaimer dulu. Konten ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan ajakan investasi, promosi platform, atau saran keuangan. Lakukan riset sendiri, di your, dan pastikan sesuai dengan regulasi negara masing-masing. Oke, nah kemarin kita kan sudah membahas tuh mengenai DCA yang ada di spot. Perbedaannya apa dengan yang di future? Seperti biasa, saya akan menggunakan bahasa yang sederhana agar pemula pun bisa mengerti ya. Kelebihannya menggunakan bot tuh apa? Kita juga ada bahas di video pertama untuk yang malas menganalisa, mantau terus karena ada pekerjaan, kegiatan lain. Untuk yang nggak disiplin, kita bisa menggunakan bot ini adalah biar sesuai dengan plan kita. Karena bot ini sebelum dia running entryan, kita harus planning dulu. Nah, sisanya let it run. Jadi nggak ada intervensi lagi dari kita gitu. Intervensi berkala itu hanya diperlukan jika kita melihat perlu stop nggak atau melanjutkan bot udah profit bisa tutup nggak atau kita cut loss di kerugian tertentu sesuai dengan profile risknya kita gitu. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai algoritma bot di future mengenai grid di OKX terutama. Kenapa saya sarankan menggunakan platform di OKX sebagai edukasinya saya? Karena saya melihat di OKX itu fiturnya lengkap. Even untuk yang pemula, dia menyediakan fitur AI strategis. Jadi kita bisa setup, disettingkan oleh AI. Jadi buat pemula pun bisa gitu. Nah, tentu kita harus mengetahui tentang fitur-fiturnya ya. Juga logika di balik bot-bot tersebut. Nah, tujuan video ini untuk menjelaskan logika di balik bot tersebut. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya konsep untuk bot di grid untuk future itu mirip-mirip sama dengan yang di spot yang kita bahas di video yang pertama. Cuma perbedaannya karena ini future, kita bisa melakukan short dan buy, not only buy. Contoh, kita ingin membatasi range-nya dari sini dan sini. Logika dibaliknya ya. Perbedaannya apa sih dengan spot? Misalkan harga di sini. Saya mau menggunakan grid di future botnya. Saya menggunakan range katakanlah 10. Kita setting dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 katakanlah 10 grid bot. Nah, logika dibaliknya perbedaannya dengan spot, kalau di spot itu kita hanya bisa buy only, kita invest di aset. Misalkan harga turun kita buy. Ketika menyentuh harga yang kita sudah setting di botnya dia akan melakukan buy. Ketika dia misalkan kita ada setting 1% atau misalkan 5%. Nah, jadi ketika harga untung 5% dia close. Taking profit, close, taking profit, close, taking profit. Nah, perbedaannya dengan yang di future, kalian kan udah tahu future itu sifatnya kontrak ya. Kalian bisa short dulu atau nge-sell meskipun belum ada barang. Nah, perbedaannya hanya di sini. Kita bisa memanfaatkan leverage dan kita bisa short tanpa ada barang. Misalkan, saya setting botnya untuk neutral, artinya dia melakukan transaksi buy dan sell. Ini saya tandai dulu, saya ubah warnanya untuk membedakan ya. Teman batas beli dan batas jual. Ini saya geser ke atas. Nah, katakanlah harga sedang di sini. Artinya, garis horizontal yang di atas ini adalah sell. Jadi ketika dia menyentuh grid atas kita, dia sell. Dia akan melakukan execution sell. Sell. Nah, kita misalkan kita mau menetapkan profit 5%. Katakanlah harga turun 5% ya di sini teman-teman. Dia akan taking profit. Lalu bagaimana dengan garis yang di bawah? Ketika dia akan menyentuh garis yang di bawah sini, harga
ke sini, dia akan melakukan execution buy. Ketika dia, misalkan kita mendapatkan garis profit 5%, ketika misalkan sampai sini harga bergerak 5%, dia akan taking profit. Nah, lalu bagaimana jika harga turun terus? Harga turun terus, dia akan melakukan akumulasi DCA grid. Buy lagi, buy lagi, buy lagi, buy lagi, sampai dia akan tahan ini terus sampai dia sampai ke keuntungan profit yang telah kita tentukan di bot tersebut. Misalkan 5%. Ketika dia nyampe 5% di sini, nah setting buy kita yang di sini kan sudah ke-trigger buy. Di sini dia taking profit. Ketika naik lagi, di sini dia taking profit. Taking profit ini dari mana entry-annya? Dari sini yang 5%. Nah, lalu gimana jika turun-turun terus nih? Nah, kita bisa ada dua cara enaknya di future ya. Kita bisa adjust gridnya. Gridnya kita bisa modified, kita bisa pasang grid baru. Ya, nanti akan saya jelaskan menggunakan settingan di botnya. Atau kalian tidak mau menambah posisi, biarkan dia turun terus di luar garis grid ini, dia tidak akan melakukan pembelian. Artinya di sini kita floating minus ya. Kita floating minus, tapi ketika harga kembali di sini, naik kembali, dia akan taking profit. Karena kita sudah melakukan execution buy di sini. Otomatis di sini kita terkena yang namanya drawdown, relative drawdown, drawdown yang belum terrealisasi. Nah, perbedaannya dengan future tuh apa? Nah, future menggunakan kontrak ya. Misalkan saya menetapkan setting investmentnya di bot grid ini 10 USDT misalkan. Batas 10 USDT, batas stop outnya di sini. Nah, bedanya dengan spot, ketika harga menyentuh batas transaksi investment kita di sini 10 USDT, nah kita rugi, kena liquid. Kenapa demikian? Karena kontrak itu kita tidak memiliki barang, beda dengan spot. Apalagi kita menggunakan leverage atau pinjaman ke exchange tersebut. Dan makanya ketika sampai sini dia akan terlikuidasi. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus tepat memperhitungkan range pergerakan harga estimasinya. Nah, lalu yang jadi masalah adalah untuk pemula bagaimana untuk setting area yang tepat antara range yang kita setting. Oke, ada dua cara. Kalau untuk yang profesional, tentu dia menggunakan metode sistem tersendiri untuk menentukan ranknya. Bisa menggunakan average true rank, Bollinger Band, moving average, dan lain-lain. Atau menggunakan trend line, atau menggunakan higher high, higher low market structure. Nah, tapi karena kita bahasnya untuk yang pemula, kita make it easy gitu. Contoh, untuk yang pemula, kita bisa menggunakan Bollinger Band. Kita menggunakan Bollinger Band ya. Bollinger Band BB. Bentar ya, teman-teman. Oke, Bollinger Band. Kelihatan ya, teman-teman, Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini kalian menggunakan setting standar pun, kalian bisa menggunakan dari kita dia bisa menentukan range-nya. Antara rank atas dan rank bawah di sini. Kita harus menentukan range untuk setting botnya. Nanti, tapi kalau range-nya terlalu jauh, kalian bisa kecilkan. Kalian mau execution cepat, katakanlah. Kalian bisa menggunakan range di time frame lebih kecil, 4 jam. Cuma rekomend saya, karena kita tidak perlu pantau per jam segala macam, kita pantau untuk harian, saran saya menggunakan time frame daily untuk menentukan rank atas dan rank bawah. Nah, setelah kalian paham algoritma logikanya, sekarang kita akan buka website OKX-nya. Nah, saya sudah disiapkan ya. Kita buka website OKX-nya dulu, kita pilih trade, kita pilih future kali ini ya. Teman-teman kalian klik future. Di sana ada botnya. Tapi kalau kalian ingin lewat trading botnya langsung gimana? Kalian bisa buka trading bot langsung. Nanti ketika trading bot atau future yang kalian klik, dia akan masuk seperti ini. Oke, ya. Nanti kalian bisa setting nih, settingnya kalau ini kan trade manual di sini. Nah, kalau yang tools ini, nah di sinilah terletak future grid. Nah, ini belum saya jelaskan ya. Ini di next part video, ntar saya akan jelaskan mengenai signal bot, trading bot, dan yang lain-lain. Untuk sementara kita bahas yang future grid dulu. Nah, perbedaannya apa sih? Karena dengan spot
Nah, asiknya nih di future karena kita bisa short, bisa buy, kita bisa mencari nggak harus yang carinya naik terus trennya, nggak seperti yang spot. Kita bisa cari yang tokennya turun, atau tokennya turun terus, atau trennya turun, atau tokennya naik, bebas kalian pilih. Usahakan, saran saya nih, usahakan cari yang volatilitasnya tidak begitu besar. Caranya nggak gitu sulit kok, teman-teman. Kalian bisa cari token-token, misalkan kalian cari Doge, misalkan ya. Nah, saya memberitahu nih contoh Doge. Kita buka time frame daily. Nah, kalian lihatnya seperti apa? Range-nya besar-besar ya teman-teman. Sekali naik bisa tinggi, sekali turun tajam. Nah, hindari token-token yang seperti ini. Kalian cari token-token yang lebih stabil pergerakannya, teman-teman. Misalkan, kenapa saran saya cari yang stabil? Karena ini kan kontrak. Kalau kalian, misalkan kalian setting, kalian tidak mau setting long atau short, kalian mau langsung setting buy dan sell, dua-duanya aktif. Ketika di sini kalian grid range-nya cuma sampai sini, ketika harga tembus terus, ini kalian kena floating minus besar loh, bisa terkena likuidasi. Harapan kita adalah kita cari token-token yang habis naik dia turun, habis naik dia turun, minimal 50%. Untuk apa? Biar kalian tektok atas bawah, kalian profit gitu. Nah, cara carinya kalian bisa screening, cari satu-satu, atau kalian pasang Bollinger Band yang seperti saya ini. Nah, minimal kalian cari yang range-nya rapat. Nanti saya gunakan contohnya ya. Kalian cari satu-satu, scroll aja teman-teman sampai ketemu. Nah, misalnya seperti ini boleh. Karena kalian lihat nih dari range ini, dia ketika turun, dia ada pullback setengahnya, turun, pullback setengahnya, turun, pullback setengahnya, turun, pullback setengahnya. Nah, ini cocok buat neutral. Nanti saya akan jelaskan mengenai bot tersebut. Ini lebih kompleks dan lebih lengkap. Saya sih suka ya fitur grid ini. Contoh, saya udah suka nih dengan token APWCT karena saya ngeliat ketika harga naik terbang dia ada penurunan. Jadi kita bisa ambil sell untung, buy untung. Nah, gimana caranya? Kita buka tools, future grid. Ini asiknya ada AI strategis ya, teman-teman. Ini yang buat nonton ya buat yang mengerti mengenai AI strategis kelebihan OKX, kalian tonton video 1. Atau nanti ini saya jelaskan. Kita lebih ke manual dulu ya kali ini. Nah, setelah kalian, ini kan kalian lihatnya tren naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kalian bisa ambil sell untung, ketika di bawah kalian buy untung. Nah, di sini kalian mau sell dan buy setting. Kalian bisa pilih neutral. Neutral, masukin range-nya. Range-nya. Karena misalkan kita gunakan Bollinger Band. Bollinger Band, misalkan saya gunakan setting default. Oke, 14. Nah, kelihatan ya teman-teman, batas atas, batas bawah. Nah, batas bawah ini kita bisa gunakan untuk price range pertamanya. Kita ketik 0,5945. Nah, untuk batas atasnya berapa? Kita bisa menggunakan yang di sini nih. 0,7249. Kenapa saya rekomenin Bollinger Band? Karena Bollinger Band ini adalah algoritma logika dari pergerakan rata-rata harga. Misalkan saya menggunakan standarnya defaultnya 20, artinya selama 20 hari pergerakan range dari harga ini volatilitas ya, dia bergerak rata-ratanya segini dan sampai segini nih range-nya, antara dari 0,72,49 sampai 0,95945, maaf. Nah, setelah ini kalian bisa masuk grid quantity-nya. Ingat, grid quantity saran saya jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar, invested margin kalian juga ikut besar. Biar moderate aja. Misalkan kalian mau pasang 50, kita coba simulasi dulu ya. Nah, kelihatan nih teman-teman, oh 50 terlalu rapat. Kalian ingin perlebar, nggak masalah. Cuman yang jelas semakin rapat, artinya investment amount yang kalian butuhkan itu semakin besar. Tapi kalau misalkan kalian risk-nya lebar, artinya risk-nya rendah, tapi taking profit-nya juga lebih rendah, high risk high return lah istilah teman-teman. Nah, ketika kalian udah misalkan di sini nanti udah kelihatan kan 1,03 nih masih buram.
ada lebih besar sama dengan ini, artinya deposit minimal adalah 1,04. Dengan setting saya ini, 1,04 dolar. Lebih kecil ya teman-teman, lebih asik, lebih enak. Nah, di sini setelah kalian juga bisa klik sini ada leverage. Leverage ini saran saya kalau 5 atau 10 aja standar. Kenapa leverage tidak boleh terlalu besar? Nada oke aja terlalu besar, cuman menggunakan pinjaman dana yang lebih besar, memang kalau profitnya bisa kelihatan lebih besar, tapi resikonya juga lebih besar gitu teman-teman. 5 atau 10 lah. Nah, yang paling penting adalah checklist auto reverse marginnya. Kenapa auto reverse margin ini penting? Kalau kalian cek, biar jadi kalau kita mau ngecek auto reverse margin ini, nanti kita invested margin kita 1,04 untuk buka posisi ini. Jadi nanti dia tidak semua margin yang kita gunakan itu untuk buka posisi. Dia akan menyisakan sebesar 0,35 USD untuk menjadi tahanan margin agar tidak cepat terlikuidasi. Kan sayang lo terlikuidasi. Nah, kalau kalian tidak menggunakan checklist, nanti di 1,04 ini terpakai semua langsung di open sale, semua habis. Di open buy, semua habisin 1,04. Nggak ada tahanan. Tahanan itu untuk menahan leverage biar tidak kena likuidasi. Likuidasi itu apa? Kalau likuidasi, ketika misalkan harga tersentuh di luar range ini, kalau kalian tidak pasang auto reverse margin, 1,04 kalian ini hilang langsung. Karena kalian rugi di luar range prediksi kalian. Makanya auto reverse margin gunakan untuk melindungi sebagai nilai lindung dari aset pertahanan posisi kalian ini. Oke. Nah, yang paling penting adalah yang kedua, setelah turun nanti di sini kan ada instant price, RSI, dan trading view signal. Jadi kalau saya sih biasa menggunakan instan ya biar cepat. Karena kalau perbedaannya adalah ketika kalian instan, ketika harga menyentuh grid hijau ini atau grid merah ini langsung buy dan sell. Nah, perbedaannya dengan yang price itu dia kita harus setup harga dulu, mengikuti harga trigger price. Jadi ketika harga mendekati trigger yang kita setting di sini, dia baru akan tereksekusi. Nah, terus kalau yang ada lagi yang RSI. RSI seperti apa? Kalau yang RSI nanti ketika kalian menggunakan kondisinya. Ini kalian bisa set RSI, kalian bisa di set ada trigger control ya. Misalnya kalian menggunakan period standarnya 14, menggunakan cross, menggunakan 50. Jadi kalian bisa setting-setting RSI ketika harga menyentuh di overbought dia akan buy, meskipun oversold dia akan sell. Nah, kalau saya sih lebih cenderung menggunakan instan karena untuk kemudahan gitu, untuk kemudahan dan lagi pula nanti saya kan saya udah tentukan range-nya. Kalau misalkan menggunakan RSI, kadang-kadang misalkan dia menyentuh grid ini, tapi kalau RSI-nya belum menyentuh, dia tidak tereksekusi gitu. Tapi kalau kalian menggunakan RSI juga tidak masalah. Tapi saran saya RSI gunakan settingan time frame-nya, time frame 3 menit atau 5 menit. Jangan terlalu jauh. Nanti sayang loh, di sini ada kesempatan to buy tapi botnya tidak buy karena RSI time frame besar tuh cenderung lamban gitu uh, mengeksekusi trigger ya loh gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kalau udah kita paling penting adalah taking profit. Taking profit kalian mau profit berapa persen gitu. Kalau kalian mau karena ini gridnya rapat, katakanlah kalian mau 5% tutup, 5% tutup, kalian bisa klik ketik 5%. Atau mau dua kali lipatnya, misalkan kalian mau entry 100% baru profit biar risk rewardnya sebanding, itu nggak masalah. Nah, terus kalau ada yang mau pakai stop loss juga nggak masalah. Cuma kalau saya pribadi, saya siap rugi dengan yang diinvestasikan invested margin saya. Kenapa? Kalau saya menggunakan stop loss, katakan 100 ini saya isi 100 atau 200 misalkan. Atau misalkan kita isi 100%, 99 ya teman-teman. Nanti misalkan kalau kalian kalian isi kurva equity curve kalian tuh naik turun naik turun naik turun naik naik turun gitu, ada stop loss beruntun, itu akan ngelihat profit kan nggak optimal gitu. Lagi pula kita kan udah setting yang siap ruginya segini gitu. Tapi serah kalian ya. Kalau kalian mau setting seperti ini, ada stop lossnya, win rate kalian tentu akan lebih rendah gitu. Cuma nggak masalah jika yang penting equity curve kalian bertumbuh gitu. Nah, kalau ketika kalian sudah, jangan lupa seperti ini yang kemarin di video 1, aritmatik dan geometrik. Kalau aritmatik itu apa? Aritmatik itu jarak antara range itu sama rata. 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, misalkan. Nah, kalau geometrik, dia enggak. Geometrik makin ke bawah, dia ditambah misalkan turun 1,
gridnya 1%, turun ke bawah 1,1. Jadi range-nya lebih lebar. Artinya resiko kalian lebih sedikit kecil lah dibandingin dipukul sama rata. Makanya fitur ini saran saya klik geometrik dan auto reverse kalian klik. Nah, kalau udah oke, grid neutral. Nanti tereksekusi gitu. Contoh ya, kita ambil ini. Kita misalkan taking profitnya 100, stop loss kita nggak pakai. Ini udah, kita grid neutral langsung. Nah, ada asiknya nih di OKX nih. Misalkan kalau kalian bingung setting-setting begini libet min segala macam, kalian tinggal klik AI strategis. Nah, kelihatan ya teman-teman. Kalau emangnya kalian mau pakai sell di atas, buy di bawah, kalian bisa pilih flexible hedging. Di sini ada APR-nya, estimasi dari misalkan kalau Nilda melakukan simulasi, misalkan kalau data dari yang kemarin-kemarin diambil, rata-rata adalah dengan grid quantity-nya 22, dia kan bisa menghasilkan profit yang besar dibandingkan yang lain. Atau sell lebih besar, sedangkan ini bull lebih kecil. Nah, kalian bisa bebas pilih. Saran saya nih, kalau untuk yang profesional segala macam, kalian bisa gunakan moving average. Ini saya tutup Bollinger Band-nya. Kalian bisa menggunakan moving average katakanlah moving average 200 atau 365 karena kripto tidak stop hari Sabtu dan Minggu ya, 24 jam. Kalian bisa menggunakan 365 atau 200 juga nggak masalah. Kita ngikutin market forex dan saham dengan rata-rata 200. 365 dan 200 ini periodnya apa sih? Kita ingin tahu periode rata-rata setahun harga bergerak. Kalau 365 kan setahun. Kalau harga sekarang di bawah harga moving average, artinya harga lagi murah, tren turun. Nah, kalian bisa pilih short. Nah, jadi kalian lebih enak di fitur-fitur sini. Kayak misalkan kalau kalian pilih yang token lain ketika harganya lagi di atas, kalian bisa pilih buy. Gitu. Cuma kalau kalian gak mau libet nih, kalian tinggal klik aja buy sell dua-duanya di flexible hedging. Kalian klik. Ketika kalian klik di dalam, kelihatan ya langsung sudah disetting-settingin tuh langsung sama botnya. Asik kan? Nah, kalian bisa invested minimalnya 0,22 langsung disettingin. Tapi kalau kalian auto reverse semua udah diklik semuanya. Yang paling penting yang kalian perlu adjust ubah adalah di take profitnya. Take profitnya ini kalian perlu dimasukkan. Bisa 10%, 5%, serah kalian ya. Tapi kalau even kalian mengikutin botnya, nggak di take profit juga, nggak take profit nggak diisi juga nggak apa-apa. Kalian langsung create neutral. Maaf. Ini langsung diubah dulu penting geometrik baru create neutral. Nah, yang paling penting nih untuk grid bot ini saya ambil contoh ya. Saya kan ada entry posisi nih. Kalian lihat ini udah saya setting-setting ya. Nah, misalkan nanti kelebihan di OKX nih ketika grid kita habis terpakai, katakanlah buy-nya sudah habis nih. Udah habis, harga tetap turun. Kan di sini udah nggak ada grid. Udah nggak ada grid, dia harus ambil posisi lagi. Nah, enaknya di OKX dia akan memberikan notifikasi ke kalian. Ketika untuk memberikan notifikasi, untuk nambah gridnya gimana nih, biar aman segala macam. Nah, ini trik ya. Kalian misalkan RDNT nih, RDNT, kalian lihat titik tiganya, saya klik display order line. Nah, kalian kelihatan ya gridnya belum habis. Tapi kalau andaikan gridnya habis, kalian tinggal klik di future grid, AI strategis, kelihatan ya range-nya langsung di sini nih dari AI ini. Angka-angka yang di sini nih. Nah, kalian tinggal, misalkan ini saya menu sebelumnya saya pilih neutral. Nah, kalian pakai ini tinggal neutral. Tapi kalau kalian ambil long untuk buy, ya kalian harus pilih long. Ini kan ada gridnya masing-masing. Oke. Nah, misalkan saya neutral, saya tinggal adjust. Tadi kita ambil RDNT ya. Kalian tinggal klik. Bentar ya, teman-teman. RDNT. Nah, di sini kalian tinggal klik di titik 3 ini. Kalian bisa modify parameter, kalian klik. Nah, masukin rank-nya di sini. Tujuannya apa sih? Kenapa harus masukin range-nya? Aku kasih tahu. Jadi kalau misalkan di sininya habis nih hijau-hijaunya, nggak ada entryan, itu floating minus sekalian jadi minus. Nah, dengan kita menambah grid ini, kita adjust position ya, karena gridnya sudah habis, harapannya adalah dia akan buy terus. Nanti kalau misalkan dia naik dikit, ya minus kita ketutup. Itu lebih baik dibandingin dia nggak ada posisi. Kalian harus menunggu lama loh untuk taking profit. Kita harus menunggu harga kembali lagi ke range tersebut sampai area taking profit persentase tersebut kalian baru ambil dapat untung gitu. Sedangkan kita kan maunya cepat berputar terus uang gitu. Nah,
Kira-kira gitu aja ya teman-teman. Saya harap ini udah bahasa sederhana, mudah, dan simple gitu. Untuk yang bingung, libet, buat pemula segala macam, saran saya manfaatkan future AI strategis ini. Baik juga untuk yang spot. Ini sangat membantu sekali loh teman-teman untuk yang bingung lihat range-nya bagaimana, settingnya seperti apa. Dia udah memberikan simulasi. Tugas kita cuma cukup melihat gini. Kita ambil APR, ketika kita klik, tugas kita cuma gini, kita siap hilangan berapa? Kalau misalkan kita siap kehilangan $20, katakan kan cuma cukup klik 20. Udah tinggal auto reverse margin kan, geometrik semua sudah dihitungkan simulasi oleh AI. Jadi kalian siap kalau andaikan tujuannya apa, kalau emang ada perubahan tren tidak sesuai dengan data masa lalu kan tidak selalu menjamin masa depan ya, atau perubahan tren, kalian kehilangan $20. Tapi kalau benar berhasil, kalian dapat $20. Atau berdasarkan persentase APR juga besar gitu. Yang paling penting buat pemula adalah kalian siap hilang berapa, itu yang kalian entry. Oke, nah saya harap video ini membantu, dan untuk video-video selanjutnya kita akan bahas mengenai bot-bot yang lain dan berbagai feature, termasuk OKX bisa di bridge, di bonding ke TradingView, bisa ada market copy trade, ada marketplace-nya, kita masih banyak kejutan-kejutan lainnya. Nanti kita share secara bertahap ya. Selamat mencoba dan terima kasih.